Oke, baik, bisa kita mulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Baik-baik aja ya. Nah, siang-siang seperti ini harus tetap semangat ya. Nah, oke. Baik, kembali lagi perkuliahan. Bertemu dengan saya pada perkuliahan mata kuliah sepak bola. Nah, jadi pada perkuliahan ini, pada hari ini kita akan masuk pada materi teori dan teknik-teknik dasar sepak bola. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan ini. Namun seperti biasa, agar perkuliahan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Adapun materi kita pada hari ini adalah berkaitan dengan teori daripada teknik-teknik dasar permainan sepak bola. Nah, adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini adalah pada pertemuan ini, hendaknya nanti setelah perkuliahan ini Anda semua mampu menjelaskan teori-teori daripada teknik-teknik dasar yang ada pada permainan sepak bola, mampu menjelaskan definisinya, mampu menjelaskan apa tujuan teknik dasarnya, mampu menjelaskan bagaimana bentuk aplikasi teknik dasarnya dan lain sebagainya. Jadi Anda diharapkan setelah perkuliahan ini Anda bisa menjelaskan, mampu menguasai dan menjelaskan teknik-teknik dasar pada sepak bola. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya sesuai dengan RPS yang telah saya siapkan hari ini adalah materi kita adalah teknik-teknik dasar sepak bola. Kalau minggu kemarin sesuai RPS kita sudah membahas tentang sejarah dan permainan sepak bola. Sebelum saya lanjut, saya sedikit ulas dulu tentang materi kita minggu lalu. Saya ingin tahu dulu sejauh mana penguasaan Anda, sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah sempat membahas bagaimana hakikat dan sejarah daripada permainan sepak bola ya. Nah, coba di minggu kemarin itu, minggu lalu saya menjelaskan permainan sepak bola, salah satunya aspek yang dibahas di situ adalah adanya sejarah, antara lain juga bagaimana adanya organisasi ataupun federasi sepak bola yang ada di Indonesia misalnya. Coba siapa yang masih ingat apa nama organisasi ataupun federasi sepak bola yang ada di tanah air? Coba siapa bisa? Oke, silakan. Apa namanya? PSSI, Pak. PSSI ya, betul ya. PSSI apa kepanjangannya? Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ya, betul, good. Alhamdulillah bisa menguasai bahan kita minggu lalu. Saya senang seperti ini, masih ingat apa yang sudah kita pelajari. Nah, kembali lagi ke materi hari ini, yaitu bagaimana teori dan teknik-teknik dasar daripada permainan sepak bola. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pada perkuliahan ini nanti Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan bagaimana teori, bagaimana tujuannya, bagaimana definisinya, bagaimana bentuk daripada aplikasi daripada teknik dasar itu. Nah, itu adalah salah satu ataupun secara umum capaian pembelajaran berikut daripada teknik dasar sepak bola. Nah, permainan sepak bola tentu adalah salah satu cabang olahraga yang tentu ada topik bahasan di sekolah-sekolah. Anda ini dipersiapkan menjadi seorang guru penjas. Anda berkuliah di FKIP berarti Anda sudah membayangkan diri Anda menjadi seorang guru, yaitu guru penjas. Nah, guru penjas tidak hanya mengajar di lapangan saja ya, ataupun di kelas, tapi juga
kadang-kadang guru penjas ini juga bisa menjadi seorang pelatih karena banyak sifatnya di lapangan. Nah, jadi untuk itu salah satu materi yang ada di sekolah-sekolah adalah permainan bola besar. Nah, permainan bola besar itu apa saja? Ada bola basket, ada bola voli, nah, ada sepak bola. Nah, salah satunya adalah sepak bola. Nah, jadi karena Anda calon-calon guru penjas, Anda harus bisa menguasai segala yang berkaitan dengan permainan sepak bola. Nah, pada hari ini kita akan bahas bagaimana teknik-teknik dasar daripada sepak bola. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tahu dulu kira-kira di antara Anda siapa kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira ada berapa macam, ada berapa aspek teknik-teknik dasar daripada permainan sepak bola? Ada yang kira-kira yang tahu? Oke, silakan. Yang pertama passing, shooting, sama ini Pak. 3 saja. Iya. Oh, ada tambahnya ya, ada stopping atau kontrol ya. Nah, jadi cukup bagus, good. Sudah bisa menyebutkan 3 teknik dasar yang sebenarnya ada 4. Salah satunya kekurangan tadi adalah adanya kontrol atau stopping. Nah, jadi secara garis besar ada 4 aspek teknik dasar permainan sepak bola. Nah, Anda bisa lihat sendiri di slide yang sudah saya siapkan. Nah, bisa lihat passing, ada shooting, ada heading, ada controlling ataupun stopping. Nah, inilah yang kita bahas pada kesempatan ini, bagaimana ulasan daripada teknik dasar ini. Nah, seperti yang saya sebutkan jelaskan tadi, bahwa ini Anda harus kuasai karena Anda calon-calon guru penjas. Nah, Anda harus bisa menjelaskan apa tujuan, apa definisi, apa bentuk daripada aplikasi teknik dasarnya. Nah, itu satu persatu akan kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas mengenai passing. Nah, passing tentu adalah salah satu teknik dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemain sepak bola. Nah, passing tentu mempunyai kesempatan ataupun mempunyai arah yang jelas bagaimana peruntukannya di dalam permainan sepak bola. Kira-kira di sini ada yang bisa nggak? Apa prinsip daripada passing? Apa kira-kira definisi atau pada tujuan daripada passing? Siapa kira-kira bisa menjelaskan? Ya. Oke, silakan. Untuk memberikan bola atau memper bola kepada teman yang ingin mencetak bola. Oke, ya. Jadi pada prinsipnya memberikan bola ya, memberikan bola ke teman ya, ataupun kalau pada prinsipnya passing adalah prinsipnya teknik memindahkan bola ataupun mengoper bola dari satu pemain ke pemain lainnya. Nah, itu pada prinsipnya. Nah, bagus. Nah, bisa kita bayangkan ya, permainan sepak bola harus bisa melakukan passing ya. Perpindahan bola tentu akan dilakukan melalui passing. Anda ingin mencetak gol, misalkan Anda seorang striker yang ada di depan gawang misalkan. Untuk Anda mendapat bola, tentu Anda harus menerima passing. Nah, harus menerima passing yang baik. Kalau passingnya jelek, nah bisa saja tidak jadi cetak gol ya. Nah, kemudian Anda juga ingin membawa bola, mendribble bola, tentu Anda harus menerima bola passing ya. Nah, artinya passing ini sangat dominan ya. Dominan peranannya terhadap permainan sepak bola. Bagaimana di dalam permainan tersebut bisa kita lihat untuk perpindahan bola dilakukan dari kaki ke kaki ya. Nah, itu secara prinsip daripada passing. Kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana tujuan dari passing. Nah, jelas ya, tujuan passing tentu kita melakukan passing tidak sembarang passing ya. Tentu ada tujuannya ya. Nah, tujuannya tadi sudah sempat kita singgung bagaimana kita melakukan passing adalah untuk memindahkan ya. Tentu tujuan daripada permainan sepak bola adalah untuk apa? Mencetak gol sebanyak-banyaknya ya.
Nah, jadi salah satu karena tujuan daripada sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Nah, passing itu bertujuan ya sama, artinya untuk memindahkan bola sehingga nanti bisa membentuk suatu pola penyerangan yang mengarah ke depan, sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi suatu gol. Nah, kemudian juga untuk mendapatkan bola dari teman ke teman, tentu kita akan melakukan passing. Nah, itu antara lain tujuan daripada passing tersebut. Nah, jadi saya rasa passing harus benar-benar dikuasai oleh seorang pemain sepak bola. Tentu juga Anda sebagai guru penjas harus bisa memahami hakikat dari passing itu ya. Nah, jadi itu yang harus kita kuasai. Artinya sesederhana itu berkaitan dengan passing. Nah, kemudian ada juga shooting. Nah, shooting juga sama. Shooting juga memiliki peranan penting terhadap permainan sepak bola. Nah, kita harus memiliki shooting yang baik, tendangan yang baik untuk menghasilkan gol ya. Nah, shooting juga tentu punya definisi tersendiri ya. Kira-kira di sini ada yang bisa mendefinisikan apa itu shooting? Kira-kira ada? Oke, jadi tidak ada yang bisa menjawab. Oke, nggak apa-apa. Nah, shooting pada prinsipnya adalah menendang bola ke arah gawang. Nah, jadi menendang bola ke arah gawang. Shooting yang bagaimana? Menendang bola ke arah gawang bisa dengan punggung kaki, bisa dengan kaki bagian dalam, bisa dengan tendangan efek, bisa. Nah, itu semua bisa dilakukan. Nah, jadi shooting juga jelas bertujuan daripada permainan sepak bola. Tentu bisa Anda bayangkan, bisa kita presentasikan gol tercipta, bisa dipresentasikan yang paling banyak gol tercipta pada permainan sepak bola tentu adalah dari hasil shooting. Coba bandingannya dengan misalkan dengan menyundul bola atau heading misalkan, atau menggunakan dada misalkan. Jadi rata-rata hampir sebagian besar gol tercipta dengan shooting. Maka daripada itu shooting juga harus diasah kemampuannya. Nah, pemain yang memiliki shooting yang baik itu memiliki potensi yang sangat besar keterampilannya dibanding orang yang tidak memiliki teknik shooting yang bagus. Nah, artinya selain passing bagus, shooting juga harus baik. Nah, artinya shooting juga ada sebagai calon-calon guru penjas harus bisa mendefinisikan apa shooting, kemudian dari tujuannya tadi juga, kemudian bagaimana bentuknya, bagaimana aplikasi yang di lapangan, itu juga itu bagian daripada kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru penjas. Nah, kemudian ada juga heading. Nah, bisa Anda lihat di slide. Nah, heading ini juga tentu punya peranan penting terhadap permainan sepak bola. Heading juga sama pentingnya dengan kedua aspek yang tadi. Heading tentu dari bahasa katanya saja sudah bisa kita bayangkan ya. Heading berarti apa? Kepala ya, berarti bisa dengan menyundul bola ya. Nah, adanya heading adalah untuk menyundul bola. Kira-kira pada saat apa dibutuhkan menyundul bola? Pada saat apa? Ya, menerima bola, misalkan ada passing, ada lepas ya, atau ada passing di muka gawang yang paling sering itu ingin mencetak gol ya, ingin mencetak gol melalui heading. Nah, ya, jadi tentu hal yang paling didasari daripada heading itu juga harus menguasai dari mana teknik daripada heading. Nah, heading juga tentu sebenarnya tujuannya salah satunya adalah untuk menerima mencetak gol, kemudian juga bisa juga mengontrol juga bisa juga. Nah, heading juga sama dengan ketiga aspek tadi juga sama diperlukan terhadap permainan sepak bola. Nah, untuk aplikasinya di lapangan nanti pertemuan berikutnya kita akan lihat bagaimana aplikasi daripada heading ya. Nah, kemudian heading juga walaupun termasuk yang jarang ya dilakukan kalau dibanding dengan passing, dibanding dengan shooting, memang heading adalah aspek yang jarang dilakukan. Tapi
kebutuhannya di lapangan cukup riskan karena ada beberapa kondisi yang mengharuskan kita menjangkau bola dengan heading. Kalau ada bola-bola atas ya, nggak mungkin kita mengangkat kaki ya. Kalau mungkin kaki kita bisa menghadap bola dengan kaki. Kalau sudah melewati tinggi badan kita, nggak mungkin juga bisa dengan dada sehingga itu satu-satunya adalah dengan heading, dengan cara melompat. Nah, itulah samping diperlukan daripada heading tersebut. Nah, kemudian juga ada yang terakhir stopping ataupun kontrol. Jadi stopping atau kontrol juga memiliki peranan penting terhadap aspek daripada bermain sepak bola, di mana Anda menerima bola tentu harus bisa mengontrol bola ya. Kalau bola tidak bisa dikontrol, tidak bisa di stop, nanti bolanya kemana-mana. Misalkan bola yang datang ke arah Anda, kemudian ada teman Anda meminta bola, tapi begitu ada kontrol bolanya malah terpental jauh. Nah, itu sangat disayangkan kalau kejadian seperti ini kan. Jadi jelas mengontrol bola juga bagian dari pada permainan sepak bola yang sangat diperlukan. Nah, tujuannya adalah supaya bola yang kita terima, hasil passing yang kita terima bisa kita kontrol dengan sempurna untuk kita teruskan ataupun untuk kita lanjutkan ke teman yang lain. Nah, jadi kontrol harus baik. Artinya harus bisa melakukan stop pada bola. Nah, sama dengan passing shooting tadi. Dengan cara kontrol bola juga ada cara-cara tersendiri. Misalkan dilakukan dengan mengontrol bola dengan misal pakai telapak kaki, misalkan. Kemudian bisa stop bola dengan cara mengontrol dengan kaki bagian dalam, misal kaki bagian luar, bisa mengontrol bola dengan dada juga bisa, bahkan dengan kepala juga bisa bola dikontrol itu. Hampir semua seluruh badan kita bisa dilakukan stop pada bola ataupun mengontrol bola, kecuali apa? Tangan, gitu ya. Kalau tangan yang kontrol bola gimana? Apa yang terjadi? Handball ya. Bisa-bisa kita kena penalti ya kalau dalam kotak, itu bisa membahayakan tim kita. Nah, jadi keempat aspek ini tentu harus bisa dikuasai. Anda sebagai guru penjas, Anda dituntut untuk bisa memberikan pemahaman terhadap peserta didik nantinya ketika Anda menjadi seorang guru, bagaimana definisi, bagaimana tujuan tadi, kemudian bagaimana juga aplikasinya di lapangan. Tentu juga nanti akan bisa dilakukan setelah pertemuan ini. Nanti kita semua aspek daripada teknik dasar ini akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi ini penting pada materi ini, bagaimana teori daripada teknik dasar sepak bola ini. Tadi ada berapa tadi? 4. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, jadi harus diingat ya, serta dengan tujuannya dan aplikasinya di lapangan. Kalau untuk definisi, banyak sumber-sumber tadi sudah mereferensikan bagaimana definisi daripada keempat aspek daripada teknik-teknik dasar tersebut. Nah, oke, sebelum saya lanjut, kira-kira ada pertanyaan kira-kira? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan syuting agar tepat dan kuat? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan syuting? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Cuman sesuai dengan LPS yang telah saya siapkan. Nah, untuk mempraktekkan itu sesuai dengan LPS kita minggu depan, ini pertemuan kita, pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada praktek daripada teknik-teknik dasar sepak bola ini. Jadi nanti minggu depan kita ke lapangan, kita akan mendemonstrasikan, kita akan mengaplikasikan, kita akan mempraktekkan keempat daripada teknik dasar ini. Nah, bisa kita lihat mulai dari tadi ya, passing, shooting, kemudian heading, stopping. Nah, keempat ini nanti akan kita praktekkan minggu depan sesuai dengan LPS
yang telah disiapkan, kita nanti akan memperagakan bagaimana jenis-jenis latihan passing yang benar, bagaimana jenis-jenis variasi latihan shooting, heading, dan sebagainya. Jadi pertanyaannya cukup bagus, namun untuk mempraktekkan itu, untuk mengasah keterampilan tersebut, minggu depan kita sesuai dengan RPS yang sudah dipersiapkan, minggu depan kita ke lapangan. Kita akan praktekkan satu persatu ke 4 aspek ini ataupun teknik-teknik dasar ini. Jadi untuk menjawab itu, minggu depan kita akan ke lapangan. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, Oke, silakan. kan teknik itu ada 4 ya Pak. Saya pasti dominan di lapang itu yang mana Pak? Yang dominan digunakan. Teknik yang paling dominan. Nah, oke, pertanyaan sangat bagus ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 4 teknik dasar bermain sepak bola. Nah, semua ini, keempat aspek ini memiliki peranan penting, sama-sama penting. Namun kalau kita pilih mana aspek yang paling penting, tentu bisa dijawab yang paling penting adalah passing. Kenapa passing? Karena dari statistik permainan biasanya aspek passing ini adalah aspek yang paling dominan, aspek yang paling sering dilakukan dibandingkan shooting, heading, ataupun stopping. Nah, coba Anda bayangkan mulai dari arah kiper. Coba, atau misalkan kick off. Kick off adalah permulaan permainan. Permulaan permainan saja sudah dimulai dari passing. Nah, kemudian terjadi tendangan gawang, goal kick misalkan, dimulai dari kiper. Kiper juga melakukan passing. Kemudian sampai bola di atas, banyak melakukan passing. Nah, artinya untuk menjawab itu, yang paling dominan, yang paling walaupun sama-sama memiliki peranan penting, tentu yang paling dominan itu adalah passing. Jadi yang paling besar kontribusinya ataupun yang harus sering kita latih adalah passingnya. Jadi passing itu adalah permulaan permainan, passing itu adalah hal yang mendasar. Walaupun ketiga aspek tadi juga mendasar ya, tapi karena dia yang paling dominan dalam permainan, tentu dia memiliki peranan yang lebih banyak dibandingkan aspek ketiga tersebut. Begitu ya. Kemudian ada lagi kira-kira? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, oke, kalau tidak ada, nanti kita lanjut. Nah, kemudian di dalam aspek teknik dasar ini, sesuai dengan rencana perkuliahan kita, tentu hari ini kita coba saya jelaskan Anda supaya bisa memahami bagaimana hakikat daripada teknik dasar itu. Semoga ini Anda sudah bisa memahami, menguasai keempat teknik dasar ini, bagaimana menjelaskannya, bagaimana menjelaskan tujuannya, bagaimana menjelaskan dari aspek definisinya, bagaimana juga aplikasinya. Nah, untuk berikutnya RPS selanjutnya, sesuai dengan RPS rencana pembelajaran selanjutnya, materi kita untuk minggu depan kita akan aplikasikan ini ya. Kita bikin satu persatu keempat aspek ini, bagaimana jenis-jenis latihan variasi yang tepat untuk melatih anak didiknya. Nah, jadi selalu sering saya ulang-ulang, Anda berkuliah di FKIP berarti Anda sudah menanamkan di dalam diri Anda bahwasanya Anda menjadi seorang guru. Tentu Anda jurusan penjas berarti seorang guru penjas. Artinya apa? Anda tidak bisa dituntut hanya bisa sekedar teori saja ataupun menjelaskan saja. Nah, misal Anda mempraktekkan nanti permainan bola besar, sepak bola di sekolah. Nah, untuk memberikan contoh, tentu Anda harus bisa melakukan passing misal. Nah, kalau tidak bisa kita lakukan, kita peragakan, hanya bisa menjelaskan, ada diri kita juga nanti akan kewalahan. Memang benar Anda tidak disiapkan untuk menjadi pelatih, tapi posisi guru pentas ini juga ada baiknya, semakin baik ataupun semakin sempurna bila mana juga bisa mempraktekannya. Minimal dasar-dasarnya, minimal bisa memberikan contoh teknik dasar, tidak hanya menjelaskan.
Tapi kalau menjelaskan, mampu menjelaskan tinggi dasar ini, itu adalah kewajiban yang harus dilakukan untuk menjadi seorang guru penjas. Nah, oke, sebelum saya lanjut, ada kira-kira pertanyaan lagi? Oke, baik, dan tidak ada pertanyaan, kita bisa membuat semacam ada pertanyaan, misal pertanyaan mendasar daripada materi ini adalah bagaimana kita menjelaskan ataupun bagaimana kita mentransformasikan ataupun mengaplikasikan ilmu daripada yang sudah kita dapat materi ini nanti ke peserta didik. Jadi mindset Anda adalah selalu peserta didik, ya. Nah, jadi apa yang disampaikan di sini Anda tangkap, terus mindset yang ada di pikiran Anda adalah Anda nanti juga bisa menjelaskannya. Nah, jadi jangan fokusnya kita di sini bukan untuk meningkatkan keterampilan dasar sepak bola, bukan. Nah, apalagi misalkan minggu depan kita juga di sana bukan untuk mengasah kemampuan Anda, tapi nanti Anda tahu cara-cara variasi latihan-latihan untuk meningkatkan keterampilan. Artinya Anda mampu mengajarkannya kembali. Nah, itu dia. Benar, apa namanya itu poinnya di situ. Anda mampu mengajarkannya kembali. Kita di sini bukan untuk menjadi seorang atlet. Nah, jadi seperti materi ini sudah kita jelaskan bagaimana penjelasannya, bagaimana definisinya, bagaimana tujuannya, bagaimana aplikasinya. Itu nanti harus Anda kuasai sebagai rencana pembelajaran pada mata kuliah ini. Itu harus benar-benar dikuasai sesuai dengan RPS yang sudah disiapkan. Nah, jadi untuk hari ini cukup materi kita pada hari ini. Seperti yang tadi, untuk minggu depan sesuai dengan RPS yang sudah disiapkan, kita harus ke stadion, ke lapangan. Materi kita minggu depan itu adalah praktik daripada teknik-teknik dasar sepak bola. Nanti di sana kita akan bikin latihan-latihan ataupun variasi-variasi latihan yang bisa meningkatkan keterampilan peserta didik nantinya jika Anda menjadi seorang guru penjas. Oke, kira-kira sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi kira-kira? Iya Pak, cukup. Oke, cukup ya. Nah, oke, baik. Karena memang waktu juga sudah mulai mendekati habis. Nah, jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, perkuliahan mata kuliah sepak bola pada pertemuan ini saya sudahi. Untuk selanjutnya, ketua kelas siapkan besok lapangan, pastikan jadwal kita tidak ada bentrok dengan kelas lain. Kemudian juga bola, kon, kerucut semua harus disiapkan ya. Nah, jadi pastikan tidak ada bentrok dengan mata kuliah lain yang memakai lapangan sepak bola. Nah, oke, baik, saya rasa cukup perkuliahan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan di lapangan ataupun di stadion sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba biasanya kita berapa? Ada yang nggak hadir di sini? Ada. Satu orang ya? Andi ada? Oh, berarti tinggal Andi yang belum hadir ya? Oke, berarti semuanya hadir ya? Berarti yang belum hadir ya? Oke, baik.